Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terdapat dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Dikisahkan ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini memiliki sifat gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukannya ketika keluarga jenazah telah meninggalkan kuburan. Dia menggali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama si mayat. Dia akan mengambil kain kafan si mayat jika kain itu dia anggap berharga. Sehingga pada suatu hari, ia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu, lalu mengambil kain kafannya. Namun matanya nanar melihat keindahan tubuh sang gadis. Akhirnya ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini pun sangat gelisah. Ia merasa seperti dikejar-kejar dosa. Akhirnya ia pun memutuskan untuk datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia pun bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia pun bertanya dengan cemas dan hati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" tanya pemuda itu kepada Umar. Lalu Umar pun menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia akan dihukum rajam sampai mati. Jika dia belum pernah menikah, maka ia akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama setahun," jawab Umar dengan tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinahi mayat dan ia belum menikah?" tanya pemuda itu. Seketika Umar pun terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Lalu Umar pun menjawab, "Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan sekeji itu?" tanya Umar. Pemuda itu pun menjawab, "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" tanya sang pemuda itu dengan bimbang. Lalu Umar pun masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar tentang apa yang membuat dirinya bersedih. Lalu Umar pun menjawab, "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertaubat dari dosa-dosanya," jawab Umar. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis tersendu-sendu sehingga membuat Rasulullah penasaran. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasul. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau apakah engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasul. "Tidak, ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Lalu Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu, ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Arasy?" tanya Rasulullah dengan penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasul.
Pemuda itu pun menjawab, "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Seketika pemuda itu pun terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Lalu ia pun mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah diperbuatnya. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansyar. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburnya, lalu membuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka akhirnya saya lampiaskan syahwat itu dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba si mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah. Dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda itu pun keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia pun terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana ia menangis dan meminta ampun kepada Allah. Ia bersumpah tak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang ia temukan di dalam gua. Ia pun berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskanlah aku dari siksamu di akhirat. Sungguh, saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" tanya malaikat Jibril. Rasulullah pun menjawab, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberi taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril. Lalu turunlah Quran surah Ali Imran ayat 135 yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui."
Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya serta menerima taubatnya. Tak lama kemudian pemuda ini pun meninggal dunia. Dari cerita di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Maha Pengampun. Seberapapun besar dosa kita, jika kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertaubat kepadanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, kami memohon maaf. Dan jika ada benarnya, maka semata-mata itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.